kemenangan yang sempurna. Dari salib ke kubur kosong, dari kubur ke takhta surga. Tetapi Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. 1 Korintus 15 ayat 20. Sejak manusia pertama, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Kejadian 3, semua keturunan manusia hidup dalam kuasa dosa dan tak dapat meloloskan diri dari kematian kekal. Roma 5 ayat 12. Tidak ada satu orang pun yang benar di hadapan Allah. Roma 3 ayat 10. Dan upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Tetapi Allah, sejak kejatuhan itu, telah menyediakan satu rencana keselamatan. Dalam Kejadian 3 ayat 15, Allah menjanjikan bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular. Inilah nubuatan pertama tentang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Yesus datang ke dunia bukan hanya sebagai guru atau nabi, melainkan sebagai firman yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14, anak Allah yang tak bercacat, anak domba yang suci. 1 Petrus 1 ayat 19. Dia hidup tanpa dosa, namun di kayu salib. Ia menanggung seluruh dosa umat manusia. 2 Korintus 5 ayat 21, menjadi korban penebusan yang sempurna sekali, untuk selama-lamanya. Ibrani 10 ayat 10. Namun misi Yesus tidak berakhir di salib. Jika ia hanya mati, maka ia hanyalah manusia biasa. Tapi pada hari ketiga, kubur tidak dapat menahannya. Ia bangkit dari kematian dan mengalahkan kuasa dosa dan maut. 1 Korintus 15 ayat 17. Inilah bukti bahwa pengorbanannya diterima Allah Bapa di sorga dan bahwa janji keselamatan Allah kepada keturunan Adam yang jatuh ke dalam dosa di Taman Eden itu nyata. Sebab jika Yesus Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. 1 Korintus 15 ayat 17. Makna Paskah kemenangan Yesus atas maut bukan hanya kemenangan pribadinya, tapi diberikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Yohanes 3 ayat 16. Barang siapa percaya kepadaku yaitu Yesus Kristus, maka ia, yaitu kamu dan aku akan hidup, walaupun ia, yaitu kamu dan aku, sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Berbahagialah kita yang percaya walau tidak melihat. Yohanes 20 ayat 29. Roh Kudus kini tinggal dalam hati kita sebagai meterai keselamatan, memampukan kita hidup dalam kekudusan dan pengharapan. Selamat Paskah, Kristus telah bangkit. Dia sungguh telah bangkit.